wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Berkaitan dengan tidur siang ini, Nabi kita mencontohkan ya. Jadi memang kalau misalkan kita misalkan sekarang zuhur itu tidur siang yang dicontohkan Nabi itu ada beberapa riwayat. Ada yang menyebutkan itu qabla atau qobliyah zuhur atau sebelum zuhur. Ya, maka tidurnya misalkan zuhur itu jam 12 misalkan, maka kita tidurnya jam setengah 12, ya 15 menit, 30 menit maksimal, nggak usah lama-lama. Ya. Atau mungkin qobliyah atau ba'da zuhur, itu juga bisa. Lagi-lagi tidurnya nggak boleh lama-lama. Dan niatkan, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tuh niatkan karena Allah untuk mengikuti atau mencontoh sunnah Nabi SAW. Nah, biasanya saya nggak tahu tadi yang bertanya tadi, kan habis tidur siang tuh pusing segala macam, banyak sebab. Saya nggak bisa memberikan pendapat tentang itu. Tapi mungkin bisa jadi kelamaan, pola tidurnya atau cara tidur juga tidak sesuai dengan Nabi, atau mungkin saat tidur itu mungkin terlalu berat badannya mungkin dengan karbohidrat atau apapun. Jadi saya belum bisa kasih komen tentang itu, tapi intinya tidur dalam keadaan ya mungkin perutnya tidak terlalu berlebihan. Kalau memang Anda tidak terlalu banyak isi ya. Kalau memang pengen minum ya minum madu mungkin 1-2 sendok makan gitu kan sebelum tidur tadi, itu juga akan membantu merelaksasikan tubuh kita ketika tidur. Itu yang mungkin yang saya bisa jawab, Allah Ta'ala. Ya, pada prinsipnya memang kalau sudah memang tinggi gula ya jangan berlebihan. Ya jangan berlebihan. Contoh misalkan kalau kita bicara tentang kurma, apakah orang diabetes boleh makan kurma? Jawaban saya boleh, cuma batasin saja. Bahasa saya itu kita mau ngambil berkahnya aja. Berkah dari kurma, terutama kurma-kurma yang disebutkan oleh Nabi, misalkan kurma ajwa atau kurma secara umum lah gitu kan. Jadi kalau misalkan habis makan kurma langsung naik gula darahnya 3 gitu kan, ya sudah jangan makan 3, makannya 1 aja misalkan gitu, untuk dapat berkahnya aja ya. Tapi biasanya setahu saya ya, dalam katakanlah tadi kita bicara kompleks kompon atau senyawa kompleks pada satu jenis makanan atau produk makanan, itu biasanya itu tidak memberikan efek yang buruk sedemikian rupa sebagaimana misalkan pada produk yang single kompon kayak gula pasir gitu kan. Makanya kalau kita lihat nggak ada ceritanya kalau madu itu betul-betul madu yang benar, madu yang murni, madu yang jelas sanatnya, perawinya, matannya, kalau bahasa gitu kan, itu menyebabkan diabetes. Nggak ada ceritanya. Yang menyebabkan diabetes itu ya single kompon kayak mungkin makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi karbohidrat simplek kayak tepung ya atau gula pasir itu sendiri, itu juga seperti itu. Jadi kalau memang sudah naik nggak usah sebanyak itu ya, tapi kalau pengen tetap makan ya makan sedikit saja, 1 butir kurma cukup untuk dapatkan berkahnya. Tapi kalau misalkan ragu ya, nanti kalau makan ini naik ya sudah nggak usah makan sekalian, minum yang pahitan aja dulu ya, karena emang salah satu manfaat dari bahan-bahan yang pahitan itu adalah dia memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi sebenarnya banyak ya kalau kita bicara diabetes ya, kayak kayu manis ya, atau mungkin pare atau sambiloto gitu kan. Itu juga beberapa bahan tadi itu atau produk tadi itu juga bisa memperbaiki sensitivitas insulin. Gitu yang saya paham, Allah Ta'ala alam. Ini ya, salah satu produk probiotik adalah fermentasi teh atau kombucha. Kombucha ini ada beberapa pandangan ya yang meragukan kehalalannya. Allah alam. Saya sendiri belum banyak baca, tapi saya sempat diskusi dengan beberapa teman. Ada beberapa yang mereka meragukan kehalalan dari kombucha, sehingga saya begitu. Nanti coba dibaca lagi detailnya. Tapi prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah kalau dia masih dalam senyawa yang utuh. Jadi kalau misalkan kita bicara, contoh gini, madu itu kan ada gulanya. Nah, pertanyaannya, apakah ada glukosanya? Apakah madu itu bisa diberikan kepada penderita diabetes? Kalau jawaban saya bisa. Karena dalam madu itu bukan cuma gula doang, beda sama orang yang makan atau mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk, itu cuma gula saja. Tapi kan dalam madu ada asam amino, ada enzimnya, ada vitaminnya, ada mineral penting, jadi komplit. Ini saya katakan kompleks kompon atau senyawa kompleks. Nah, termasuk juga kalau kita bicara produk-produk probiotik secara umum sebenarnya tidak ada masalah, ya asal tidak berlebihan, ya. Karena dia
fungsi atau peran mereka ke tubuh kita itu dalam rangka penyeimbangan atau menyeimbangkan tubuh kita. Jadi gitu. Jadi insya Allah sebenarnya nggak apa-apa. Cuman Bapak Ibu atau Bapak yang bertanya ini coba sedikit cari gali lebih detail lagi tentang kombucha tadi ya. Mungkin supaya nggak keliru karena agak repot kalau seandainya kita makan sesuatu yang ada alkoholnya gitu kan. Coba nanti cari tahu. Saya juga belum banyak membaca tentang itu, tapi coba nanti kita cari bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Tadi apa ya tadi? Oh, cheating day. Tergantung tubuh Anda seberapa bersih sih ya. Ada beberapa orang-orang yang melaporkan ke saya itu mereka sudah clean, sudah bagus lah, makan itu betul-betul memenuhi hak tubuh, tiba-tiba iseng gitu kan, pengen makan apa, gara-gara itu dia diare, masuk rumah sakit, bahkan harus berobat ke dokter. Ada orang kayak begitu. Jadi cheating day atau cheating itu boleh, tapi cheatingnya jangan cheating kelewatan, jangan terlalu berkata tanda kutip jorok banget makanannya lah, gitu loh. Makanan yang nggak bersih mungkin, atau sangat tinggi karbonya, yang sangat tinggi penyedapnya segala macam. Saran saya jangan cheating, sekali-sekali silakan. Berarti dokter ada makan gorengan? Ada, tapi jarang gitu. Kadang-kadang kalau pengen saya makan gitu kan. Apakah itu mengganggu? Nggak, karena balancing yang kita buat atau mungkin perimbangan yang kita buat itu lebih banyak yang bermanfaat atau yang sehat bagi tubuh kita. Jadi ketika cheating nggak masalah. Nah gitu loh, sekali-sekali nggak masalah. Dan itu emang saya mungkin kalau lidah orang Indonesia secara umum, saya juga mungkin sudah misalkan terbiasa makan misalkan mie instan. Saya makan mie instan, tapi nggak makan mie instan yang maaf murahan gitu kan. Ada mie yang memang tetap mie tapi tidak terbuat dari tepung. Ada mie wortel, mie bayam, tetap dapat rasanya, tetap dapat seperti mie dan menyenangkan, dan tidak buat badan tuh jadi apa ya, amburadul lagi gitu mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya, dan mohon maaf, dan semoga sehat-sehat semua. Dan lagi-lagi sehatnya kita ini adalah buah dari ketaatan kepada Allah, dan jadikan kesehatan kita ini sebagai sarana untuk lebih banyak atau memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'fu anna waghfir lana وارحمنا واعف عنا واغفر